Season ketiga yang sekaligus merupakan season final dari serial Hilda baru saja rilis beberapa waktu yang lalu, dan setelah menonton semua episodenya, gue harus mengatakan bahwa ini adalah salah satu final season terbaik yang pernah dibuat dari dunia kartun barat. Kenapa gue bisa berpikir demikian? Well, berikut ini adalah pembahasannya. Nah, sedikit konteks, Hilda merupakan serial animasi buatan Netflix yang berbasis pada sebuah grafik novel yang dibuat oleh Luke Pearson dengan judul yang sama. Sebelum season ketiga atau final seasonnya rilis, Hilda sudah memiliki 2 season dan 1 film. Ketiga adaptasi tersebut memiliki cerita yang berbasis pada grafik novelnya dengan sedikit perubahan pada beberapa detail kecil. Nah, tapi untuk cerita dari season final dari serial ini, mereka tidak berbasis pada grafik novelnya sama sekali. Atau dengan kata lain, season ini memiliki cerita original. Kenapa hal ini bisa terjadi? Well, itu dikarenakan grafik novel Hilda hanya berjumlah 6 buku saja, dan untuk isu terakhir dari serial buku tersebut telah diadaptasi menjadi sebuah film yang berjudul Hilda and the Mountain King. Nah, sebelum season ketiga ini rilis, semua orang mengira bahwa cerita Hilda telah berakhir di adaptasi filmnya, namun beberapa waktu setelah film tersebut rilis, Netflix mengumumkan bahwa Hilda ternyata bakal mendapatkan season ketiganya, dan sekaligus ini akan menjadi penutup cerita dari kisah panjang ini. Berita tersebut memberikan rasa tenang dan sekaligus kekhawatiran di waktu yang bersamaan. Rasa senangnya di sini adalah kita akhirnya bisa mendapatkan sebuah konklusi akhir yang proper dari serial ini. Untuk kekhawatirannya adalah dari track record yang dimiliki oleh Netflix itu sendiri yang bisa dibilang sangat tidak konsisten dalam memproduksi sebuah animasi. Terkadang mereka bisa menghasilkan sebuah animasi dengan kualitas yang sangat bagus, namun mereka juga terkadang suka membuat animasi dengan kualitas yang sangat ampas. Dengan rekam jejak seperti ini, rasanya sangat wajib bagi kita untuk menaruh ekspektasi yang sangat rendah pada season kali ini. Tapi untungnya, season ini ternyata memiliki hasil yang sangat-sangat memuaskan. Netflix berhasil membuat sebuah cerita original dengan ide dan konsep yang cukup berbeda, namun mereka masih bisa mempertahankan esensi atau identitas yang telah dimiliki oleh serial Hilda. Tidak ada hal yang berbeda banget ataupun nyeleneh dari season kali ini. Semuanya terasa seperti season-season pendahulunya, hanya saja dengan banyaknya momen pengungkapan yang tidak terduga, namun masih terasa cukup masuk akal. Nah, bila ngomongin hal yang tidak terduga, terdapat 2 poin penting yang akhirnya diungkap pada season kali ini, yaitu ditunjukkannya sosok ayah kandung dari Hilda dan juga pengungkapan siapakah keluarga Hilda yang sebenarnya. Untuk pengungkapan ayahnya Hilda, banyak orang awalnya berspekulasi kalau dia ini adalah sang penjaga lonceng troll, tapi ternyata ayahnya Hilda merupakan seorang karakter yang berbeda dan baru saja diperkenalkan pada season ini. Ia digambarkan sangat mencintai keluarganya, hanya saja ia memiliki kebiasaan untuk selalu berpetualang dan seringkali tidak melihat konsekuensi atas tindakan yang ia lakukan. Ia tipikal ayah yang mencintai keluarganya namun seringkali membuat kesalahan. Kita memang mendapatkan penjelasan mengenai alasan kenapa ia dan ibunya Hilda bercerai, namun mereka menjelaskan hal ini hanya lewat dialog saja dan tidak menunjukkannya lewat sebuah adegan flashback. Meskipun begitu, satu hal yang bisa gue sangat apresiasi dari kehadiran karakternya ini adalah mereka tidak hanya menggunakannya sebagai fanservice saja, namun juga sebagai bagian penting dari lore mengenai kartun ini. Ia memiliki peran yang sangat penting di beberapa momen, dan kehadirannya di serial ini semakin memperkuat kenapa Hilda bisa memiliki sifat yang seperti ini. Nah, untuk pengungkapan yang kedua adalah mengenai siapakah Hilda yang sebenarnya. Peringatan spoiler, jadi terungkap bahwa ternyata Hilda merupakan keturunan dari seorang peri. Yes, rambut birunya Hilda ternyata merupakan hasil dari genetik keturunan kakeknya. Pengungkapan ini menjelaskan alasan kenapa Hilda bisa memiliki rambut berwarna biru yang padahal kedua orang tuanya memiliki rambut yang normal. Gue pribadi sangat bisa menerima pengungkapan ini. Rasanya ini tidak seperti muncul entah dari mana dan sudah seperti menjadi bagian dari serial ini sejak pertama kali muncul. Nah, sebenarnya pengungkapan ini gak sesimpel apa yang baru saja gue jelaskan, karena terdapat sebuah lore yang sangat kompleks mengenai hubungan antara ibunya Hilda dengan kedua orang tuanya. Belum lagi kita juga kedatangan karakter baru lainnya, yaitu Tante Astrid yang merupakan saudara dari kakeknya Hilda. Kehadiran karakter ini menjadi pembangunan awal dari pengungkapan besar yang ada di klimaks cerita pada season ini.
Selain dari 2 pengungkapan besar, season ini juga menghadirkan beberapa episode sampingan yang memiliki cerita yang sangat menarik dan masih terasa seperti serial Hilda pada biasanya. Sebut saja episode The Giant Slayer yang menceritakan Hilda kembali ke masa lalu dan melihat bagaimana konflik antara manusia dengan ras raksasa. Satu hal yang gue suka dari episode ini adalah meskipun Hilda berhasil mengubah pandangan orang-orang terhadap para raksasa, tetapi Hilda tidak bisa mencegah para raksasa untuk pergi meninggalkan Trollberg. Mereka sudah membulatkan tekad mereka dan hal ini sudah seperti takdir yang tidak bisa diubah. Episode ini terasa seperti ekspansi cerita, tapi mereka tidak mengubah cerita itu sama sekali. Satu-satunya hal yang gua rasa agak janggal dari episode ini adalah dari ketidaksadaran Hilda atas konsekuensi apabila ia merubah masa lalu. Karena pada season 2 kemarin, terdapat satu episode yang menceritakan mengenai konsekuensi apabila Hilda berurusan dengan garis waktu. Lalu ada juga episode The Forgotten Lake, yang mana ini adalah episode dengan feel horror dan thriller yang sangat kental. Buat kalian yang belum tahu, serial Hilda memang cukup sering menghadirkan momen dengan nuansa yang seperti ini. Ini memang merupakan kartun anak-anak, namun terkadang mereka masih bisa menghadirkan sebuah momen thriller yang bahkan bisa membuat orang dewasa merasa agak ngeri. Ambil contohnya pada season pertama ketika mereka membawakan Arc Black Hound, ataupun pada akhir season kedua ketika Hilda dan ibunya terperangkap di sarang para troll batu. Kedua momen tersebut berhasil memberikan rasa ketegangan yang cukup tinggi dan membuat kita menjadi penasaran akan nasib mereka semua. Nah, tapi untuk episode The Forgotten Lake, oh boy, ini bener-bener gila banget sih. Nuansa thriller yang mereka bawa pada episode ini bener-bener sangat berbeda dari apa yang biasa mereka hadirkan. Kemunculan sosok Spider-Frog dengan desain yang sangat creepy dan juga suaranya yang mencekam membuat episode ini terasa sangatlah menegangkan. Belum lagi ini adalah cerita original, jadi ya kita bener-bener nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya nanti, dan hal ini menambahkan rasa ketegangan dari episode ini. Oh ya, satu hal lagi yang lupa gue mention adalah season ini, kalau nggak salah, mengambil latar waktu 2 tahun pasca peristiwa The Mountain King. Dikarenakan hal inilah, terdapat beberapa desain karakter, terutama Hilda dan kedua sahabatnya, yang memiliki sedikit perubahan. Perubahan yang paling ketara adalah dari tinggi mereka semua, dan juga suaranya David, yang sudah mulai berat karena menginjak pubertas. Gak hanya suaranya saja yang berubah, namun sifatnya juga ikutan sedikit berubah, dengan dirinya yang kini menjadi lebih tengil dan gak sepenakut di season-season sebelumnya. Dikarenakan season ini sangatlah berfokus pada karakter Hilda dan juga keluarganya, jadinya ya ada beberapa karakter minor penting yang gak dihadirkan atau hanya menjadi cameo saja pada season ini. Salah satu karakter yang sangat disayangkan kehadirannya hanya sebagai cameo saja adalah sang penyihir muda Kaisa. Oh man, kenapa lu cuma muncul sebentar aja sih? Gue yakin banyak penonton Hilda pasti sangat menantikan kemunculan lu lagi. Tapi ya gak apa-apa lah, setidaknya ia muncul kembali meskipun sangat singkat. Walaupun begitu, ada 1 atau 2 karakter yang kehadiran cameo mereka terasa sangat wholesome dan begitu hangat. Yap, mereka adalah Matilda dan juga Peter Ostenfield yang kini telah menjadi pasangan resmi. Akhirnya boy, mereka bisa bersama sepenuhnya. Gila sih, kalau lu tahu kisah mereka berdua pasti bakal merasa sangat lega dengan momen ini. Nah, jadi itulah yang bisa gue bahas dari season ketiga kartun Hilda. Overall, ini merupakan season final yang sangat bagus dan memuaskan hingga bahkan nyaris bisa dikatakan sempurna. Gue harap untuk kedepannya kita bisa mendapatkan serial seperti ini lagi. Sebuah serial animasi anak-anak yang bisa mengangkat cerita dan isu yang lumayan berat serta memiliki beberapa elemen thriller namun disertai nuansa yang hangat dan juga wholesome dan memiliki kualitas animasi yang sangat megah. Untuk Luke Pearson dan juga para staff yang mengerjakan animasi ini, gue sangat berterima kasih kepada kalian karena telah menghadirkan sebuah mahakarya seperti ini. So, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!